Hari ini, dunia kembali menyaksikan babak baru konflik yang semakin memanas di Timur Tengah. Gaza City menjadi pusat pertempuran, namun ancaman tidak hanya datang dari wilayah itu saja. Israel kini menghadapi tekanan dari berbagai sisi, baik dari darat maupun udara. Dua divisi militer Israel telah masuk ke jantung Gaza, sementara divisi lainnya mengepung dari luar. Jalan-jalan sempit berubah menjadi arena tempur yang penuh dengan tank, kendaraan lapis baja, dan drone pengintai. Meski kekuatan militer mereka tampak dominan, ketegangan tetap terasa karena ribuan pejuang Gaza masih bertahan. Banyak yang bersembunyi di terowongan bawah tanah serta reruntuhan bangunan. Israel mengklaim telah menguasai sekitar 40% wilayah Gaza City, namun klaim itu tidak menghapus rasa takut di antara warganya sendiri. Sirine bahaya masih meraung di kota-kota Israel, menandakan ancaman roket dan drone belum sepenuhnya sirna. Sementara itu, korban sipil Gaza semakin bertambah. Dalam sehari terakhir, lebih dari 60 orang tewas dan ratusan terluka. Rumah sakit kewalahan, listrik menipis, makanan sulit ditemukan. Gaza lumpuh, tetapi perlawanan di dalamnya tetap hidup. Situasi ini memperlihatkan bahwa operasi darat Israel tidak akan berjalan mulus. Serangan Israel di Gaza ternyata tidak membuat mereka merasa lebih aman. Justru, rasa cemas semakin nyata ketika ancaman baru datang dari Yaman. Kelompok bersenjata di Yaman meluncurkan drone dan rudal ke arah Israel, menciptakan gelombang ketegangan tambahan. Sebagian berhasil dicegat sistem pertahanan udara, namun ada yang lolos dan menimbulkan kepanikan. Sebagai balasan, Israel menyerang pelabuhan Hodeida, menuduhnya sebagai jalur masuk senjata dari Iran. Namun langkah ini hanya memperluas medan perang. Kini, Israel harus berhadapan bukan hanya dengan Gaza, tetapi juga ancaman serius dari selatan. Tekanan psikologis meningkat, radar mereka harus terus menyala, pesawat tempur disiagakan setiap waktu. Dari luar, Israel tampak ingin menunjukkan ketegasan, tetapi di balik itu tersirat ketakutan menghadapi perang di banyak front sekaligus. Kondisi ini membuat mereka seakan kehilangan kendali, di mana setiap serangan balasan justru membuka front konflik baru yang lebih berbahaya. Di saat militer Israel meningkatkan serangan di Gaza dan memperluas konflik hingga Yaman, tekanan besar juga datang dari ranah diplomatik. Dunia internasional mulai memperhatikan dengan lebih tajam. Organisasi kemanusiaan mengeluarkan pernyataan keras, mengecam jumlah korban sipil yang terus meningkat. Beberapa negara menyebut tindakan Israel telah mendekati genosida, meski pihak Israel bersikeras menyebut operasi ini sebagai langkah defensif. Kontradiksi inilah yang membuat dunia geram. Di Doha, Qatar, sebuah KTT darurat negara-negara Arab dan Islam digelar, dihadiri lebih dari 50 negara. Dalam pertemuan tersebut, dukungan penuh diberikan kepada rakyat Palestina. Seruan gencatan senjata dan pembukaan jalur kemanusiaan menggema kuat. Resolusi bersama juga menegaskan bahwa Palestina berhak merdeka, bebas dari pendudukan, dan hidup damai. Beberapa negara bahkan berjanji menambah bantuan berupa obat-obatan, makanan, dan dana rekonstruksi Gaza. Tekanan diplomatik ini bukan sekadar kata-kata, melainkan pesan jelas bahwa Israel semakin terisolasi di panggung internasional. Bagi Israel, front diplomasi sama berbahayanya dengan roket dan rudal. Dunia kini melihat mereka bukan hanya sebagai pihak yang diserang, tetapi juga agresor yang menambah derita warga sipil. Di medan perang, Gaza tetap menjadi simbol perlawanan yang sulit ditaklukkan. Meski dihujani bom dan serangan darat, pejuang Gaza masih memanfaatkan terowongan bawah tanah serta jalur sempit untuk melancarkan serangan balasan. Setiap langkah maju pasukan Israel dibayar dengan pertempuran sengit. Tank yang bergerak di jalan-jalan sempit seringkali menjadi sasaran roket anti-tank. Sementara drone Israel tak selalu mampu menemukan posisi lawan. Keberanian warga sipil juga menjadi bagian dari narasi ini.
Banyak dari mereka menolak meninggalkan kota, justru memilih bertahan dengan segala keterbatasan. Pemandangan anak-anak yang tumbuh dalam suara sirine dan ledakan bom menjadi simbol bahwa konflik ini bukan sekadar militer, melainkan juga tragedi kemanusiaan. Israel ingin menunjukkan dominasi penuh, tetapi Gaza menjelma menjadi kota perlawanan yang terus hidup. Di sisi lain, masyarakat internasional melihat bahwa semangat perjuangan rakyat Gaza tidak mudah dipatahkan, meskipun mereka berada dalam kondisi paling sulit. Situasi ini menegaskan bahwa operasi darat Israel tidak akan mudah berakhir dengan kemenangan mutlak. Di Israel sendiri, rasa takut menjadi bagian sehari-hari. Sirine peringatan tidak lagi hal baru, tetapi kini menjadi rutinitas yang menakutkan. Setiap kali terdengar, warga bergegas masuk ke bunker bawah tanah. Kota-kota besar yang biasanya dipenuhi kehidupan malam berubah menjadi sunyi. Anak-anak tumbuh dengan kebiasaan berlari mencari perlindungan, sementara keluarga-keluarga hidup dalam tekanan konstan. Meski pemerintah berusaha menampilkan wajah percaya diri, realitas di lapangan berbeda. Kehidupan sosial berubah drastis karena ancaman roket dari Gaza dan rudal dari Yaman tidak pernah benar-benar berhenti. Bagi warga Israel, rasa cemas kini lebih nyata dibandingkan rasa aman yang dijanjikan pemerintah mereka. Militer yang kuat dan teknologi canggih tak mampu sepenuhnya menghapus rasa takut itu. Di dalam negeri, muncul pertanyaan, sampai kapan mereka harus hidup dalam bayang-bayang ancaman serangan? Ketidakpastian inilah yang menambah tekanan psikologis, membuat Israel tidak hanya berperang di medan tempur, tetapi juga dalam batin warganya sendiri. Perang yang semakin meluas membuat Israel terjebak pada kondisi serba sulit. Di satu sisi, mereka ingin menunjukkan kekuatan dengan serangan agresif ke Gaza dan Hodeidah. Namun di sisi lain, semakin banyak front yang mereka buka, semakin besar risiko yang harus ditanggung. Pertahanan udara Israel dipaksa bekerja tanpa henti, sementara pasukan darat harus berjuang keras di medan tempur. Situasi ini menimbulkan dilema. Apakah mereka harus terus menekan lawan, atau mulai menarik diri untuk menghindari kehancuran yang lebih besar? Dunia internasional melihat kerentanan ini. Banyak pihak menilai bahwa Israel kini tidak lagi dalam posisi nyaman. Mereka tampak kuat dari luar, tetapi rapuh dari dalam. Bahkan beberapa analis menyebut Israel sedang menghadapi perang eksistensial, di mana mereka bukan hanya berjuang melawan musuh, tetapi juga melawan ketakutan yang terus menghantui. Perang di banyak front membuat strategi Israel seakan kehilangan arah, dan setiap langkah yang mereka ambil selalu memiliki konsekuensi besar. Sementara itu, solidaritas dunia Islam semakin menguat. Hasil KTT di Doha tidak berhenti pada pernyataan kecaman. Beberapa negara langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk makanan, obat-obatan, hingga dana untuk rekonstruksi Gaza. Konvoi bantuan mulai bergerak ke perbatasan, meski harus melalui jalur berbahaya. Media internasional ramai memberitakan bagaimana rakyat Palestina tidak sendirian, mereka mendapatkan dukungan moral dan material. Gema solidaritas juga terdengar di negara-negara non-Muslim yang mengutuk keras agresi Israel. Demonstrasi besar muncul di berbagai ibu kota dunia, dari London, Paris, hingga Jakarta, dengan massa yang membawa bendera Palestina. Situasi ini memperkuat narasi bahwa konflik Gaza bukan lagi isu regional, melainkan isu global yang menyangkut kemanusiaan. Israel semakin terpojok karena tekanan datang tidak hanya dari lawan di medan perang, tetapi juga dari opini publik internasional. Dukungan untuk Palestina kini berkembang menjadi gerakan besar yang menggetarkan dunia. Bagi Israel, kondisi ini menjadi ujian berat. Mereka harus menghadapi perlawanan bersenjata di Gaza, serangan rudal dari Yaman, dan tekanan diplomatik dari dunia internasional.
Setiap serangan yang mereka lakukan justru memperkuat narasi bahwa Israel semakin terjebak dalam konflik yang lebih besar. Pemerintah berusaha meyakinkan rakyatnya bahwa situasi terkendali, tetapi kenyataannya jauh berbeda. Kehidupan ekonomi mulai terganggu, banyak bisnis terpaksa tutup, dan aktivitas masyarakat melambat. Di sisi lain, dunia melihat kontradiksi besar. Sebuah negara dengan kekuatan militer canggih justru terjebak dalam rasa takut yang mendalam. Perang yang mereka mulai dengan tujuan menunjukkan dominasi kini berubah menjadi beban besar yang mengancam stabilitas internal. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Israel mampu keluar dari situasi ini dengan selamat, atau justru semakin tenggelam dalam krisis yang mereka ciptakan sendiri? Di Gaza, penderitaan sipil semakin tak terbendung. Rumah sakit penuh, pasokan listrik hampir habis, dan makanan semakin sulit ditemukan. Gambar-gambar mengerikan dari kota yang hancur menyebar ke seluruh dunia, memperkuat opini bahwa Israel telah melampaui batas. Anak-anak menjadi korban paling rentan, hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan kehilangan tempat tinggal. Namun, meski dalam keadaan tragis, perlawanan rakyat Gaza tetap membara. Mereka menolak menyerah dan terus melawan dengan segala cara yang mereka miliki. Gaza kini menjadi simbol keberanian yang menginspirasi banyak orang di luar negeri. Narasi tentang rakyat kecil yang melawan kekuatan besar menguat di media sosial, menciptakan gelombang simpati global. Di sisi lain, Israel harus menghadapi kenyataan bahwa semakin keras mereka menyerang, semakin besar pula kecaman dunia yang mereka dapatkan. Situasi ini membuat perang yang mereka jalankan justru berbalik menjadi bumerang politik dan moral. Konflik yang terus berkobar membuat dunia semakin cemas. Israel kini berhadapan dengan 3 front, militer di Gaza, ancaman dari Yaman, dan tekanan diplomatik global. Peta perang menjadi semakin rumit, dengan kemungkinan eskalasi yang lebih luas. Negara-negara Arab, sebagian Afrika, dan bahkan Amerika Latin bergabung dalam barisan yang menyerukan penghentian kekerasan serta pengakuan hak Palestina. Isolasi politik Israel semakin jelas, meskipun mereka masih mengandalkan dukungan dari sekutu tradisional. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah Israel mampu menahan tekanan, atau justru ketakutan mereka akan mendorong langkah yang lebih nekat? Harapan perdamaian masih ada, tetapi kecil dan rapuh di tengah rentetan bom dan rudal yang terus berjatuhan. Dunia menunggu dengan tegang, apakah konflik ini akan menemukan jalan keluar atau berubah menjadi perang yang lebih besar dan tak terkendali.